Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen strategi akan menjelaskan mengenai analisis manajemen strategi pada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kami ada siapa aja sih? Yang pertama itu ada Ratna Triwindari dengan NIM 219, ada Nova Ayu Setiawati dengan NIM 222, ada Silviana Melisa Anjani dengan NIM 220, ada Lailin Nur Ramadhani dengan NIM 223, dan juga ada Riris Ayu Andriani dengan NIM 218. Langsung aja ke penjelasan analisis manajemen strategi pada PT Goto Tokopedia Terbuka. Selamat mendengarkan. Deskripsi perusahaan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto Group. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau dikenal sebagai Goto Group adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang terbentuk dari penggabungan Gojek dan Tokopedia pada tahun 2021. Perusahaan ini merupakan salah satu ekosistem digital terbesar di Asia Tenggara yang mengintegrasikan layanan on-demand atau Gojek, e-commerce Tokopedia, dan layanan keuangan digital atau Goto Finansial dalam satu platform terpadu. Goto menggabungkan layanan transportasi dan logistik, belanja online, serta keuangan digital atau GoPay dalam satu ekosistem. Didirikan untuk mendorong ekonomi digital Indonesia, Goto memberdayakan jutaan mitra pengemudi, penjual, dan konsumen. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI sejak 11 April 2022 dengan kode saham Goto. Untuk selanjutnya adalah misi dan misi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Visinya adalah memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam keberhasilan ekonomi digital. Misinya mendorong kemajuan dan alam ekonomi digital bagi para pedagang dan mitra pengemudi. Perusahaan memanfaatkan teknologi untuk memenuhi misi dengan memberdayakan pelanggan, pedagang, dan mitra pengemudi untuk bisa saling terhubung dalam aplikasi saja. Analisis eksternal makro. Yang pertama, ekspansi layanan keuangan digital, yaitu GoPay, pinjaman, dan Bank Jago. Fintech lagi booming di Indonesia, didorong digitalisasi dan orang-orang yang makin pakai pembayaran non-tunai. Jadi potensi pasarnya sangat besar. Yang kedua yaitu perluasan ekosistem digital, faktor sosial dan teknologi kayak makin banyak orang ikut ekonomi digital dan Goto perlu ekspansi buat jangkau lebih banyak usaha dan mitra. Yang ketiga, integrasi ESG dalam strategi inti, yaitu transregulasi dan sosial yang didorong, tanggung jawab perusahaan, termasuk inklusi sosial dan keberlanjutan, biar bisa tumbuh lama. Selanjutnya yaitu keberlanjutan 2030, nol emisi, nol sampah, nol hambatan, yaitu tren global ke ekonomi hijau. Jadi Goto harus masuk ke ESG biar bisa atasi masalah lingkungan dan sosial kayak nol emisi dan kurangin hambatan akses digital. Yang selanjutnya, profitabilitas dan efisiensi operasional. Di ekonomi digital yang volatil, perusahaan perlu efisiensi biar bisa bersaing dan hemat biaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis eksternal mikro PT Goto. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Hambatan masuk itu sedang tinggi, seperti kita butuh investasi besar, basis pengguna yang besar, dan kepercayaan publik yang besar. Adanya TikTok Shop itu memberikan bukti peluang baru. Yang kedua, kekuatan pemasok. Pemasok utama kita dari driver, merchant, vendor cloud seperti Google Cloud dan AWS. Selanjutnya ada daya tawar Goto yang tinggi, namun biaya infrastruktur tentunya akan lebih besar. Yang ketiga, kekuatan pembeli. Pengguna itu sensitif terhadap harga dan mudah berpindah ke contohnya ke Grab, Shopee, dan TikTok. Selanjutnya, loyalitas PT Goto terbantu oleh ekosistem yang terintegrasi seperti GoPay, GoFood, dan Tokopedia. Yang keempat, persaingan antar pesaing. Nah, kita memiliki rival utama yaitu dari Shopee, Grab, dan TikTok Shop. Kita berfokus pada promo, pengiriman cepat, dan pembayaran digital untuk menanggulangi rival tersebut, serta kita memiliki GTV e-commerce Goto 2024 yang memiliki pendapatan 705 triliun. Yang kelima dan yang terakhir, ancaman produk substitusi. Kita memiliki alternatif atau produk substitusi yaitu toko offline, transportasi pribadi, serta social e-commerce.
Selanjutnya, 47% pengguna online itu belanja lewat media sosial. Di slide ini saya akan menjelanjutkan analisis internal PT Gotoh yang terdapat kekuatan dan kelemahan. Pertama, saya akan membahas mengenai kekuatannya terlebih dahulu. Kekuatan dari manajemen PT Gotoh itu memiliki kemampuan visioner dan adaptif pasca merger, memiliki jaringan luas, jutaan driver, dan jutaan merchant. Selanjutnya, kekuatan dalam pemasaran itu PT Gotoh memiliki brand yang kuat. Basis pengguna mencapai 55 juta lebih saat IPO. Selanjutnya keuangannya mendapatkan kenaikan dalam 2025 mencapai lebih dari 23% dengan kas 18,2 triliun. Nah, operasionalnya JTV inti memiliki 89,8 triliun serta efisiensi yang meningkat. Nah, R&D-nya memiliki inovasi AI lokal seperti Sahabat AI dan pertumbuhan vintage seperti Gotoh memiliki GoPay dan pinjaman. Nah, kekuatan selanjutnya ada di sistem informasi. Gotoh memiliki sistem informasi yang memiliki ekosistem digital terintegrasi seperti migrasi cloud ke Alibaba dan Tencent. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kelemahan dari PT Gotoh. Kelemahan dari manajemennya adalah integrasi budaya kerja dan kerugian akumulatif itu dari awal sekitar 214,72 triliun. Pemasarannya ketergantungan pada promo menekan margin laba dari PT Gotoh. Nah, keuangannya itu belum konsisten mencetak laba. Selanjutnya, dalam operasional PT Gotoh, kualitas layanannya belum merata di antar wilayah. Dalam R&D, tertinggal dari pemain global dalam pemanfaatan big data dan AI. Selanjutnya, yang terakhir, sistem informasi dari Gotoh itu masih memiliki risiko keamanan data dan privasi pengguna yang masih tinggi. Analisis SWOT, yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, Gotoh dominan dan rate hailing Gojek dan e-commerce Tokopedia. Pangsa pasarnya kuat meski ada kompetitor kayak Grab dan Shopee. Yang kedua yaitu basic user yang lewat integrasi layanan kayak GoPay bikin ekosistem digital. Mereka solid, yaitu transportasi, dagang, dan keuangan. Yang ketiga yaitu visi yang jelas dan inspiratif, fokus ke inklusi dan partisipasi masyarakat di ekonomi digital dengan pandangan masa depan yang positif. Yang selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, visi kurang unik karena banyak tech company yang punya tujuan serupa dan inklusi digital. Perlu lebih tekan integrasi, transportasi, dagangan, dan keuangan sebagai keunggulan. Yang kedua, beberapa unit kayak GoSend dan GoBox logistik atau Gotoh Financial Fintech pangsa pasarnya masih kecil atau tumbuhnya lambat dengan pesaingnya sengit. Dari JNE dan Si Cepat antara Aku Laku dan Kredivo dan Shopee SPayLater. Opportunities atau peluang, yang pertama pasar transportasi online dan e-commerce masih tumbuh tinggi, jadi bisa ekspansi lebih jauh. Yang kedua yaitu fintech punya potensi besar lewat PayLater, pinjaman, investasi dengan pasar Indo yang lagi naik cepat. Yang ketiga yaitu tren keberlanjutan dan inklusi sosial, bisa diintegrasikan ke strategi biar lebih kompetitif. Yang selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, kompetitif kayak Grab, Shopee, dan pemain logistik dan lain bisa makan pangsa pasar. Yang kedua, pasar e-wallet mulai jenuh, jadi pertumbuhan GoPay bisa melandai. Yang ketiga yaitu tantangan regulasi dan tren makro kayak nol emisi, nol hambatan, butuh investasi besar buat patuhin ESG. Untuk selanjutnya, analisis matriks BCG. Yang pertama ada Start, Gojek Ride Hailing, transportasi online, Tokopedia e-commerce. Yang kedua ada Kaskau, GoPay, dompet digital, dan pembayaran. Yang ketiga ada Question Mark, Gotoh Financial, PayLater, pinjaman investasi. Yang terakhir Docs atau GoSend dan GoBox logistik mandiri. Lanjut ke alternatif strategi perusahaan. Yang pertama ada integrasi ke depan atau forward integration, memperkuat hubungan langsung dengan konsumen. Yang pertama ada mengembangkan GoPay dan Gotoh Finansial agar transaksi digital lebih mudah dan langsung dalam ekosistem Gotoh. Yang kedua, meningkatkan layanan pengiriman langsung ke pelanggan atau GoSend, GoFood tanpa perantara. Dan yang ketiga, membentuk sistem loyalty dan membership seperti GoPay Coins, GoClub untuk mempertahankan pengguna.
Yang kedua ada integrasi ke belakang atau backward integration, mengontrol sumber dan mitra penyedia layanan. Yang pertama, bekerja sama langsung dengan UMKM, produsen lokal, dan mitra restoran untuk mengamankan pasokan barang atau jasa. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur logistik sendiri seperti GoSend, Tokopedia Logistik untuk mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Kemudian yang terakhir ada investasi di teknologi dan data untuk mengoptimalkan operasi internal dan efisiensi biaya. Kemudian yang ketiga ada integrasi horizontal atau horizontal integration, perluasan ke bisnis sejenis atau sinergi antar layanan. Yang pertama ada penggabungan Gojek dan Tokopedia sebagai langkah utama horizontal integration di sektor digital. Yang kedua sinergi lintas platform, contoh pengguna Gojek dapat berbelanja di Tokopedia, bayar dengan GoPay. Kemudian yang ketiga potensi ekspansi ke pasar regional dan kolaborasi dengan platform digital lain di Asia Tenggara. Selanjutnya, ada strategi yang sesuai dengan kondisi PT GoTo Gojek Indonesia Tbk saat ini, itu adalah integrasi horizontal. Penjelasan integrasi horizontal. Yang pertama, industri memperoleh karakteristik monopoli. Ya, pembentukan GoTo sendiri dalam merger Gojek dan juga Tokopedia itu merupakan contoh nyata integrasi horizontal karena dominan di ride hailing dan juga e-commerce. Yang kedua, itu organisasi beroperasi di industri yang sedang berkembang. GoTo beroperasi di teknologi, e-commerce, dan juga fintech yang merupakan sektor industri yang pertumbuhan dengan cepat dan signifikan. Yang ketiga, itu peningkatan skala ekonomi memberikan keuntungan kompetitif yang besar. Ya, merger Gojek dan Tokopedia menciptakan skala ekonomi masif. Misalnya seperti biaya operasional dan pemasaran dapat disebar di seluruh ekosistem. Yang keempat, itu organisasi memiliki modal dan bakat manusia yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi. GoTo sendiri itu memiliki modal dan SDM yang dibutuhkan untuk mengelola kompleksitas organisasi hasil dari penggabungan. Yang kelima, yang terakhir, itu pesaing mengalami kegagalan karena kurangnya keahlian manajerial. PT GoTo sendiri itu dapat mengakuisisi perusahaan kecil atau menengah untuk menghilangkan persaingan dan mendapatkan teknologi dan SDM mereka. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Itu merupakan penjelasan analisis dari manajemen strategi pada PT GoTo Gojek Tokopedia Indonesia terbuka. Semoga membantu menambah ilmu pengetahuan kalian. Bila ada salah kata mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.